Saat orang-orang Kristen mulai disuruh, oke, bukakan faktanya mana. Waduh, ngelantur kelintirnya tuh sampai kita mikir, aduh, ya jangan begitu, kita kan orang Kristen malu ya. Betul. Pede gitu loh, walaupun salah tapi tuh buka aja. Karena di saat kamu tidak membuka, kamu tuh langsung ketahuan. Bagi kita-kita yang mengetahui teknik-teknik debat, kamu tuh langsung ketahuan, oh kamu bohong, atau kamu tidak tahu, atau lebih parahnya, barang itu tidak ada. Kita kan percaya anggur ini bisa sembuhin saya. Di saat kita percaya, yang kamu percaya itu Tuhan atau anggur. Nah, itu berbahaya nih. Karena tipis loh perbedaannya. Kamu sudah mengangkat sebuah anggur, yang kamu percaya itu adalah darah Yesus. Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya, ini bukan darah Yesus. 所以呢，按照这本书，这本 Alkitab， 耶稣是从未说过他是欧罗或者我们的阿拉，我们的爸爸kami， 是吧？可是他就是叫他自己是一个 nabi， 不是我们的阿拉。Saya juga memilih dengan betul. Saat ini saya mualaf, saya berganti menjadi Islam, saya berani menyatakan dan saya tahu alasan-alasannya. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam. Karena saya bangga dan saya tahu itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mualaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Karena Cici dulu juara debat English, dan dulu sebagai attacker ya. Attacker, third speaker. Penyerang ya. Betul, kalau debater tuh di posisi yang third speaker untuk rebuttal. Sehingga mengetahui itu metodologi debat. Betul. Dan tentu Cici sebelum masuk Islam itu kan menonton debat-debat Islam Kristen toh? Betul. Nah, betul sekali. Sehingga waktu itu Cici menjadi sebagai pemeluk Kristen. Apa yang dirasakan? Malu, bangga, sedih atau senang atau bagaimana? Melihat fenomena debat Kristen itu? Iya. Ya. Bagaimana itu? Oke, untuk fenomena debat yang saya nonton itu kan biasa debat yang perbandingan agama. Iya, perbandingan agama. Jadi itu bukan perdebatan yang misalnya yang kecil-kecil, nanti langsung ada bertema. Karena pas awal-awal yang saya mau lihat dulu, saya mau langsung lihat yang secara lingkup besarnya. Iya. Saya sebagai orang Kristen saat saya pertama kali masih awal-awal saya mendengar debatnya itu, tetap saja ya dong saya merasa KTP saya Kristen. Secara sahnya saya harus mendukung Kristen karena emang itu orang-orang saya kan. Jadi emang pas dalam posisi pertama saat saya belum mulai, saya tuh posisi aduh ini orang Kristennya kayak oke nih, melawan kayak misalnya ahli-ahli agama, ahli-ahli Islamnya itu tuh kayaknya biasa-biasa saja. Tapi sudah mulai pembuka, sudah mulai apa, beberapa jawabannya itu dari arah Kristen itu pas awal-awal masih kuat ya, saat mereka masih belum diserang, masih belum mulai membuka muka, terutama saat belum membuka Alkitab, itu masih bagus karena mungkin dari asumsi Christianity itu karena emang mungkin belajar khotbah ya, belajar sistem khotbah, jadi penuturannya tuh rapi dan bagus, masih kita acungkan jempol itu. Tapi saat sudah mulai masuk ke namanya data, jadi kan begini, kalau yang namanya kita debat itu, kita tuh harus membasiskan kepada data. Ketika kita, nih teknik debat tuh saat kalau kita tidak bisa membasiskan kepada data, asumsi kita akan langsung bisa dipotong sekaligus jika kita menemui lawan yang mengetahui, oh kamu tuh nggak punya dasar. Dan for debaters yang emang kuat dan mereka tahu dan mereka belajar, mereka akan bisa membedakan orang yang tidak punya data dan yang punya data, dan mereka akan mampu menyerang kamu. Saat orang-orang Kristen mulai disuruh, oke, bukakan faktanya mana. Waduh, ngelantur kelintirnya tuh sampai kita mikir, aduh, ya jangan begitu, kita kan orang Kristen malu ya. Betul. Pede gitu loh, walaupun salah tapi tuh buka aja. Karena di saat kamu tidak membuka, kamu tuh langsung ketahuan. Bagi kita-kita yang mengetahui teknik-teknik debat, kamu tuh langsung ketahuan, oh kamu bohong, atau kamu tidak tahu, atau lebih parahnya, barang itu tidak ada. Jadi kamu harus ngeles gimana pun juga untuk membuat pihak yang lainnya, sisi sebelah itu menutup pertanyaan supaya kita bisa kabur. Intinya begitu ya. Jadi di saat saya melihat orang-orang Kristen itu mulai, aduh, udah disuruh buka, terutama tentang ketuhanan ya. Nih, saat kalau sudah diserang tentang ketuhanan, jadi Yesus sebenarnya Tuhan atau Nabi? Karena mereka jawab, kalau mereka masih kuat, masih awal-awal, oh kekeh, Tuhan. Oke Tuhan, mana ayatnya? Nah, mulai mereka menyindir. Kalian tidak usah buka-buka Alkitab, kalian buka aja Al-Quran.
menjelaskan. Tapi kan masalahnya di sini orang Islam itu tidak meminta dia buka Al-Quran. Orang Islam itu meminta dia tolong keluarkan ayat yang ada di Alkitabmu yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami tidak bermaksud untuk menyindir atau apapun. Itu kan Alkitabmu. Kenapa kamu malu membacanya? Betul. Katanya kan kita kristologi. Kita kan, nah, as a debaters, begini, kalau kalian sudah berani debat, kalian tuh harus datang with weaponry gitu loh. Weaponry kalian masih cukup. Dan kalau misalkan disuruh baca Alkitab, bangga dong baca Alkitab. Itu kitab kita gitu loh. Kalau sampai itu aja kamu nggak berani buka untuk menunjukkan ayatnya, malu kita yang pihak Kristen. Malu banget ya. Iya. Bahkan kayak saya saat beberapa pertanyaan ditanyain aja, saya dalam hati itu saya udah menjawab sendiri. Kalaupun kamu nggak bisa jawab, ngeles dengan baik. Ngeleslah dengan teknik. Ada teknik yang bisa menjawab jawaban itu, tapi nggak bisa dilakukan. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan langsung emosi ya, terpancing emosi. Nah, pertama terpancing emosi. Kedua, mulai menjelekkan. Malahan mereka harusnya kamu menjawab pertanyaan, malahan kamu lempar balik langsung pertanyaannya tanpa dijawab. Atau kamu langsung memalukan, seakan di saat kamu melakukan hal itu, the only person that you are making faults with is yourself gitu loh. Kamu tuh mempermalukan dirimu sendiri. Kamu ketahuan kamu tidak tahu dan tidak siap. Nah, disitulah saya mulai pelan-pelan nih. Saya dari pertama saya masih tetap otan pasti Kristen tuh pasti menang. Karena menurut saya mereka lebih keren pembawaannya dibanding yang Muslim. Karena yang Kristen tuh biasanya suaranya lebih lantang, lebih kenceng. Serangnya tuh banyak, tapi kalau kita dengar nggak ada isinya. Itu memalukannya. Kita tahu kamu tuh nggak ada isi. Jadi pelan-pelan saya mulailah lebih berpihak kepada, saya lebih menyetujui hal-hal yang diucapkan oleh Islam. Walaupun saya mengerti, saya tuh bukan Islam. Tapi barengan mereka bilang betul dan tidak bisa disanggah. Karena mereka tidak hanya membawa data Al-Quran, mereka juga membawa data-data lainnya, seperti data di hadis atau data di mana, dan bahkan mereka lebih mengetahui Bible kita dibanding kita. Jadi kan kita malu dong. Masa Kristen kita nggak bisa nih bukain Bible kita, sampai harus orang Islam itu yang harus memegang Alkitab kita, membukakannya, mencarinya, bahkan memvalidasi. Misalnya Alkitab ini, ayat ini itu berasal dari footnote atau berasal dari memang ada kutipan aslinya. Emang ada kutipan di buku yang bukan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris ya, memang dari bahasa asalnya, dari bahasa Alkitab yang kitabnya sampai sekarang sangat jarang ada yang bisa kasih tahu mana sumber Alkitab itu. Ini kan terjemahan ya. Kan emang saat kita diturunkan, saat Alkitab ini diturunkan, ini kan tidak dalam bahasa Indonesia. Pasti dong. Indonesia, maksudnya negara kita aja berdiri kapan? Kitab ini kan sudah ratusan ribuan tahun kan. Mana sumbernya? Itu sangat tidak bisa dijawab. Kalau udah pertanyaan itu dilontarkan, waduh, kelas saya udah kepanasan tuh Kristen lah, saya mau kabur ya. Soalnya juga kalau saya jadi mereka, saya juga nggak tahu, seumur hidup saya juga tidak diberitahu Alkitab tuh mana bentuk versi aslinya, mana bentuk yang kitab yang benar-benar di ancient kitabnya itu di mana. Nah, barulah saya itu posisinya, saya bukan orang yang mensupport Islam di awalnya. Karena bagi saya itu either 0 or 100. Jadi antara kamu di pihak A atau kamu di pihak B. Walaupun saya di pihak Kristen, walaupun mereka salah, saya tetap merasa saya Kristen. Saya tetap membela mereka. Tapi pada akhirnya, kalau emang pihak kita tuh bilangnya salah, memalukan dan lain-lain, kita akan give up. Give up bukan karena kamu tuh sudah kamu benci dengan itu mau untuk apa, bukan. Give up karena memang kita salah. Jadi gini, kalau kita emang sudah salah, ngaku aja. Ngaku dan perbaiki dibanding kita ngeles dan memaksa. Nah, dari situlah saya mulai menerima ajaran-ajaran Islam itu memang benar. Karena mereka datang dengan memberikan data, mereka datang dengan memberikan penjelasan. Setiap hal itu ada jawabannya. Bahkan ketuhanan kita tuh dijelaskan sampai sedetail mungkin. Nah, di situ tuh saya paling terhentak. Karena saya baru sadar, saya aja Tuhan saya nggak tahu siapa. Di Kristen saya nggak tahu. Yang mana? Iya. Waktu itu. Yesus, Allah, atau Roh Kudus. Kan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Barulah di situ saya benar-benar ngerasa, saya salah. Tapi saya nggak mau ngotot. Ya udah, saya terima saya salah. Begitu. Ya, ini Cici, saya pernah ada satu pengalaman waktu berapa tahun yang lalu, udah lama itu. Waktu itu saya jadi moderator dalam debat Islam Kristen. Dan penonton tidak bisa melihat. Hanya saya yang bisa melihat karena saya berdiri di samping narasumber Kristen, seorang pendeta waktu itu. Baik. Pendeta itu, si narasumber Islam meminta agar tolong Pak Pendeta buka Markus pasal 16 ayat 17-18. Baik. Pak Pendeta waktu itu nggak mau buka. Iya. Itu buka kitab Anda itu. Betul.
tapi penonton tidak ada yang bisa melihat. Hanya saya, demi Allah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya kasihan. Karena apa? Sang pendeta itu bergetar begini tangannya di bawah meja begitu. Dia mau membuka Alkitab itu, tangannya bergetar ini. Hanya saya yang bisa melihat waktu itu. Saya merasa kasihan. Dia disuruh membaca ayat yang itu kontroversi. Iya, betul. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini Markus pasal 16 ayatnya 17-18. Pak pendeta waktu itu membaca ayat ini dengan tergopoh-gopoh. Kenapa? Karena dia khawatir. Iya. Begitu dia baca ini kan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Oke. 1. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oke. 2. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Artinya orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan akan pinter bahasa asing banyak, gitu kan? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini yang dipakai oleh KKR. Tetapi yang dia takutkan, begitu membaca ini, khawatir ada penonton yang membawa racun tikus. Disuruh minum, makanya dia tangannya itu bergetar. Saya kasihan, nggak tega rasanya. Ayat itu, itu ayat perjamuan kudus. Jadi maaf, begini. Ayat utama di perjamuan kudus adalah untuk saat kita mengangkat anggur. Itu kenapa saya tadi tanya, kenapa? Kenapa dia takut kan? Jadi ayat kita, kalau kita sudah mau mengangkat cawan perjamuan kudus, di mana cawan anggur itu, kita akan membacakan ini. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh dengan mengangkat cawan anggur perjamuan kudus. Itu adalah ayat perjamuan kudus. Ini ayat perjamuan kudus, di mana mereka meyakini anggur itu akan, tafsirannya ini kan memang tafsiran saya bertahun-tahun ya diajarkannya. Ini akan menafsirkan bahwa dengan kita meminum darah Yesus tersebut, kita akan terhindar dari mara bahaya ini. Kita akan sesuai dengan ayat ini. Yang TB2 ini, TB2 sudah diganti ini. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, bukan racun maut ya, tapi racun yang mematikan. Ya, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi yang ditakutkan Bapak Pendeta tadi itu, tiba-tiba ada penonton yang bawa racun tikus, suruh minum. Karena mereka diajarkan memang seakan ayat ini itu menggambarkan bahwa saat kita setelah meminum, ini kan berdasarkan perjamuan kudus ya, karena ini ayat perjamuan kudus. Ini salah satu ayat perjamuan kudus ini untuk meyakinkan kita bahwa darah ini, anggur ini, di mana anggur ini kan bukan anggur yang Yesus minum ribuan tahun yang lalu kan, dan bahkan bukan yang Yesus gunakan untuk perjamuan awal dulu dengan murid-muridnya kan. Jadi kita ini istilahnya kita ingin mengubah anggur yang sudah anggur modern ini menjadi sesuatu yang mempunyai arti yang sama dengan anggur perjamuan Tuhan itu. Itu kenapa kita harus membaca ayat ini, supaya membuat orang yakin. Jadi meyakini bahwa dengan kita meminum ini, kita akan bisa kita terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala celaka, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Itu. Pertanyaan saya, Cici, ayat ini aplikatif nggak? Tidak ya? Tidak. Malah berbahaya, menurut saya itu berbahaya. Karena begini ya, di perjanjian lama sendiri, di hukum Taurat kita dilarang untuk menyembah berhala, betul? Iya. Tertulis di Alkitab kita. Itu adalah perintah Tuhan. Karena diturunkan sendiri. Berbentuk batu. 10 perintah Allah. Dilarang menyembah berhala. Coba kita tafsir sendiri. Tafsir sendiri mungkin berbahaya ya. Nih, apa arti menyembah berhala? Menyembah suatu barang yang
belum ditentukan kan keabsahannya atau kemutlakannya. Apa itu? Saat kita mengangkat di dalam sebuah perjamuan, kegiatan ibadah gereja itu kan ibadah yang suci, sakral, betul? Ya. Ibadah yang sakral. Habis itu sudah diberikan nyanyian pujian penyembahan kepada Tuhan, sudah diberikan khotbah di mana kita memberitakan Injil-Injil Tuhan. Setelah itu diberikanlah namanya perjamuan kudus. Oke, boleh digarisbawahi. Perjamuan kudus itu sendiri dari namanya berarti itu sangat sakral. Ya. Kan? Suci. Suci, betul, suci. Dengan suci itu kita mengangkat, kita itu karena kita mengikuti ajaran-ajaran tradisi sebelumnya di mana ada perjamuan kudus. Tapi di saat kita mengikuti perjamuan kudus itu, di saat kita mengangkat anggur tersebut, anggur itu barang mati, Betul. buatan manusia, Betul. dan bisa diutak-atik, betul? Betul. Itu bukan anggur yang memang disakralkan, diapakan, disucikan atau apa, bukan. Betul. Itu yang anggur biasa dituang. Saat kita mengangkatnya, kita mendoakan, kita put our faith, kita mengimani, oh barang ini bisa melindungi berdasarkan dengan ayat. Karena kita membaca dengan ayat dari Alkitab. Kita pegang, kita baca, kita imani, kita doakan, kita seriuskan. Barang ini otomatis kita akan percaya. Kita akan percaya anggur ini bisa sembuhin saya. Di saat kita percaya, yang kamu percaya itu Tuhan atau anggur? Nah, itu berbahaya nih. Karena tipis loh perbedaannya. Kamu sudah mengangkat sebuah anggur, yang kamu percaya itu adalah darah Yesus. Di saat kamu percaya itu darah Yesus saja, itu pertanyaan besarnya, ini bukan darah Yesus. Ini bukan darah Yesus. Dan kenapa kita harus jadi minum darah Yesus untuk melakukan itu? Kan saya untuk menebus dosa. Sebenarnya itu untuk penebusan dosanya kita dan juga melindungi kita. Dengan kita ada minum darah Yesus, setelah kita tuh terhindar dari setan-setan lah. Base-nya tuh seperti itu kan. Tapi itu sangat memberhalakan bagi orang-orang, apalagi jika orang-orang Kristen yang tidak diberikan edukasi yang cukup mengenai kekristenan, mengenai apa itu makna anggur dan roti. Mereka akan percaya, oh aku sakit nih. Saya sakit, saya datang ke gereja, saya makan perjamuan kudus, saya pulang, saya sembuh, saya percaya dengan kekuatan perjamuan kudus. Disitulah kita akan menjadi berhala. Karena kita tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan Yesus sendiri, karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, betul? Tuhan Yesus sendiri yang akan menyembuhkan kita. Tidak, kita percaya bahwa sebuah anggur yang diberikan oleh gereja, yang kita tidak tahu itu apa sebenarnya, kita percaya itu lebih manjur dibanding obat. Itu bisa menyembuhkan kita. Itu berhala dan itu berbahaya, bahkan mengkontradiktif dengan yang kita pelajari. Ini poin ini, Cici. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Cici menguasai bahasa Inggris. Betul. Bahasa Mandarin, betul? Coba ditunjukkan perkenalan pakai bahasa Mandarin, coba. OK. 大家好，我叫黄佩丽，我的印尼名字就是 Jesslyn Dealstari， 我是印尼人，现在我住在雅加达。Itu kalau untuk perkenalan diri Mandarin. Tolong sampaikan kepada saudara kita Kristen bahwa ini Yesus memanggil Anda untuk mengetahui kebenaran lewat Alkitab. Coba pakai bahasa Mandarin. 所以呢，我们的耶稣呢，就是叫我们从这本书，就是这本特意的书、特别的书的，会教到我们生活上是要怎样的过得好。比方说，我们在生活上，应该要做的是什么？我们要做一个好人是怎样的做？所以呢，基本上，耶稣在这边就是有教导我们。Mari kita kembali kepada Bapa. Mari kita bertauhid hanya kepada Allah, kepada sesembahan satu-satunya Allah, bukan menyembah Yesus. 所以呢，如果我们就是相信一个，我们相信一个耶稣，我们就是只要只可以就是按照耶稣做的东西来做，这样。Yesus di dalam Alkitab ini, di dalam Alkitab setebal ini tidak pernah menyebut satupun dirinya sebagai Tuhan atau sebagai Allah. Dia sebagai Nabi. Yesus jujur, selalu jujur bahwa di dalam Alkitab ini bahwa beliau adalah Nabi. Coba. OK。所以呢，按照这本书，这本 Alkitab 是吧？耶稣是从未说过他是Allah或者我们的阿拉，我们的爸爸kami 是吧？可是他就是叫他自己是一个 Nabi，
不是我们的Allah。 Nah, poin pertanyaannya adalah, Cice dulu belajar bahasa Mandarin berapa tahun? Saya belajar Mandarin dari kecil, saya belajar Mandarin dari sekitar saya SD sampai saya SMA. Kuliah Itu bahasa Mandarin? 9 tahun. Ya, tapi saya kuliah bahasa Mandarin secara khusus ya. Subjeknya? maksudnya? Subjek ya. Saya itu beda studi bahasa Mandarin. Disiplin ilmu bahasa Mandarin ya? Betul. Seandainya Cice waktu itu belajar bahasa Mandarin tanpa perlu belajar, apakah otomatis bisa Tidak bisa. dengan ayat ini? Tidak bisa. Kan Cice waktu itu beriman kepada Yesus toh? Betul. Ah, Betul. Cice ingin waktu itu, saya kepingin bisa belajar bahasa Yunani. Bisa? Tidak bisa. Harus Tidak belajar? bisa. Harus belajar. Berarti ayat ini aplikatif tidak? Tidak. Tidak aplikatif. Terakhir ini. Ya. Yang lalu video-video kita ini selalu di reaction sama saudara kami, Pak Andre Tunggal. Pak Andre Tunggal Saya udah lihat. selalu ya, mungkin dia Ya. mengidolakan ini Ustadz Kainam atau mengidolakan saya kali ya. Kemungkinan Nggak sih tahu, ya. dia reaction terus, dia pantau terus kami ini. Terus dia bikin narasi-narasi, wah macam-macam lah. Betul. Begini, yang lalu ada yang komentar dari saudara kami Christian, Ipu nggak mau diajak debat, Ipu nggak mau. Oke, saya mau debat sama Andre Tunggal, mau tatap muka langsung tapi ya, Betul. Betul. tatap muka langsung kita. Saya nggak mau debat online. Iya. Kalau bersedia, monggo silakan hubungi kami. Atau jikalau tidak bersedia debat dengan saya, debat sama Cice. Bersedia nggak? Betul. Saya bersedia. 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 Tatap muka langsung. Betul dong, malah harus tatap muka langsung supaya kita itu bisa membuktikan validasi bahwa saya berani berkata di depan Anda dengan posisi saya langsung, saya tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau kita salah atau kita apa, kita selesaikan di saat itu. Tidak ada namanya off cam, tidak ada namanya kabur dari Zoom-nya atau keluar atau Bukan dengan Zoom, alasan debat langsung ya. Iya, debat langsung secara fisik aja, tatap muka. Iya. Tatap muka supaya kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita katakan. Ya. Face to face, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Kita selesaikan debat dari awal sampai akhir apapun hasilnya. Iya. Masalahnya Pak Andre Tunggal ini sudah diajak debat sama banyak orang, nggak pernah mau. Tapi harusnya bangga dong. Iya. Dengan kita berdebat seperti itu sebenarnya kita memberitahukan kebenaran. Iya. Dan dengan kita mampu berdebat atau seperti begini ya. Jika kita orang Kristen, menurut saya jika emang kita mempunyai kemampuan seperti Pak Andre, jika memang berkemampuan yang tinggi atau apa harus ditunjukkan. Karena itu adalah bentuk kita melayani, kita itu kepercayaan kita. Itu adalah bentuk keimanan kita. Kita berani merepresentasikan kita punya agama dong. Kita kalau ada perusahaan juga kalau kita tahu itu benar dan bagus, harus kita berani representasikan. Saya juga memilih dengan betul. Saat ini saya berubah, saya mualaf, saya berganti menjadi Islam. Saya berani menyatakan dan saya tahu alasan-alasannya. Dan saya berani menjadi laskar untuk representatif untuk sebagai Islam karena saya bangga dan saya tahu itu benar. Dan itu juga yang harus dilakukan dari Pak Andre. Jika memang ingin melakukan perbandingan agama, harus kita lakukan dengan formal supaya bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ini ada tantangan dari Cice Jaslin. Ini masih baru mualaf ini. Betul. Masih Jadi seumur benih jagung. Betul, jadi kemampuan saya terhadap Islam tuh lebih kurang dibanding kemampuan saya terhadap Kristen. Jadi saya kira masih saudara, dekat. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan
beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.